Shalom, kembali kita belajar firman Tuhan. Jadi di video ini saya mengangkat firman Tuhan lewat topik yang dalam topiknya yang berjudul nama sesembahan. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bapa yang berkuasa di Samayim yang kekal, pada saat ini kami menghadap Dikau yang Maha Kudus dan kuasa darah Yesus Hamasiak sebagai Mesias kekasih jiwa kami. Apabila ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu dalam pemberitaan pada saat ini, kami hancurkan di dalam kuasa darah Yesus Hamasiak. Darah Yesus berkuasa. Dan pada saat ini di tempat ini hanya dipegari oleh kuasa darah Yesus Hamasiak. Dan turunkanlah untuk malaikat penjaga untuk menjaga hamba-Mu di tempat ini, supaya setiap pemberitaan ini berasal daripada Engkau itu sendiri. Haleluya, haleluya. Pada saat ini kami sudah siap merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan itu berasal daripada Engkau. Biarlah lindungi hamba-Mu Yesus Hamasiak di belakang salib Yesus, berkuasa darah-Mu Yesus, sehingga dalam pemberitaan pada saat ini berkenan kepada Bapa pencipta segala alam semesta, yaitu Bapa Yahweh, sesembahan yang patut dipuji dan disembah. Dan pada sini sudah siap menyambut kebenaran firman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita belajar dari kitab Kejadian, yaitu pertama tentang nama Yahweh, nama Bapa Pencipta, diperkenalkan, yaitu Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-26. Pembacaan kedua yaitu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 15. Tapi pertama-tama kita baca yaitu pertama sekali Bapa Pencipta memperkenalkan namanya, yaitu Yahweh, yaitu di dalam Kejadian 4 ayat 26. Dan di dalam kitab ditekankan kembali kepada Mose nama aslinya, itu di dalam Keluaran 3 ayat 15. Kita baca di dalam Kejadian 4 ayat 26. Kejadian 4 ayat 26. Dan bagi Set seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut nama Enos. Maka orang mulai berseru di dalam nama Yahweh. Jadi tentang nama Yahweh itu ada di Kejadian 4 ayat 26. Nanti terdapat di dalam Kejadian 4 ayat 26 ketika Enos lahir, di ayatnya yang terakhir dalam pasal 4 ayatnya yang terakhir. Disinilah nama Yahweh disebutkan. Dan kedua, ditekankan kepada Mose, nama aslinya dari Musa, Mose,
yaitu di dalam Keluaran. Kita baca di Keluaran 4, di Keluaran 3 ayat 15. Ini diperkenalkan kedua kalinya. Bunyi Keluaran 3 ayat 15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakan demikian kepada bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah mengingat bagiku turun-temurun. Jadi tentang namanya diperintahkan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 15 untuk menyebut namanya turun-temurun dari generasi ke generasi sepanjang masa. Jadi untuk mengingat itu harus menyebut namanya Yahweh. Dan di Israel memang nama Yahweh itu nanti disebut setiap setahun sekali oleh imam besar, dan tidak sembarang disebut oleh orang sembarangan, tapi hanya disebut oleh imam besar. Itu pun setahun sekali. Tapi kita melihat di Israel, di mana di Israel itu tempat yang menjadi kesaksian atau pandangan dari setiap agama samawi. Tapi terdapat di letak bait suci itu gedung-gedung lain yang berkumandang bukan tiada Tuhan selain Yahweh, tapi lain. Jadi layak Israel tidak menyebut nama Yahweh. Karena apa? Kita tahu kan di bait suci sekarang, apa yang itu menjadi konflik. Di sana ada Al-Aqsa. Tidak mungkin mereka menyebut nama Yahweh. Karena apa? Di titik ini berkumandang nama lain. Tapi kebenaran ini disabda, di firman, dan ini tidak terbantahkan. Mungkin saat ini Israel malu. Seandainya kalau itu di Indonesia, apakah kita masih menyebut? Tidak. Kalau memang di samping titiknya itu ada gedung-gedung lain, tapi dikumandangkan adalah nama lain. Tapi Israel itu bersaksi, yang mana nama itu memang Yahweh, dan disebut oleh imam besar dalam setahun sekali, dan disebut memang Yahweh. Dan kembali kita mengulas tentang nama ini. Apakah benar di dalam 10 perintah jangan menyebut, memang benar menyebut dan jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Tapi tentang pelarangan tidak ada. Tapi hanya disebutkan jangan menyebut dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Kalau Advent itu kan pengudusan di hari ke-7 atau hari Sabat. Tidak mungkin menguduskan dalam beribadah tidak menyebut nama Yahweh. Kalau pengudusan tidak ada sembarangan. Karena kan kudus. Kamu menguduskan jelas menyebut nama Yahweh. Tapi larangan di 10 perintah
itu hanya jangan menyebut dengan sembarangan. Bukan tidak boleh menyebut nama Yahweh. Kalau tidak boleh jangan disebut, memang sah tidak boleh disebut. Kalau itu dikatakan, jangan menyebut nama Yahweh sesembahanmu, karena dipandang bersalah, karena kalian tidak layak menyebut. Itu sah. Tapi kalau hanya jangan menyebut dengan sembarangan, itu bebas tafsir. Tafsir yang lain tidak menyebutkan, karena kalau menyebut sembarangan, ini tafsir korban dari tokoh-tokoh golongan tertentu, ya umat itu menjadi korban dari tafsiran-tafsiran yang salah. Kenapa Yesus melarang dan bertentangan dengan orang-orang Saduki, orang Selot, orang-orang Farisi? Itu karena tafsir. Jadi kalau bersabat, Yesua itu ditentang karena apa? Melepaskan atau bekerja di hari Sabat. Tapi pekerjaan Yesua itu dia diumpamakan dalam Injil. Kalau dia melepaskan, itu di hari Sabat itu ada lembu yang sedang terikat, apakah dia berdosa? Tapi tafsir dari orang-orang Yahudi zaman itu, apapun, memang di dalam perintah apapun, itu pekerjaan apapun dilarang. Jadi kalau ke gereja, banting setir, putar kontak, mobil hidup, sepeda motor hidup, opor gigi kerja, banting setir kerja, tekan lampu sein kerja. Kalau tidak ada lampu sein, tatap kanan, banting kanan, tatap kiri, banting kiri, ya kerja. Angkat meja, angkat kursi di tempat ibadah, ya kerja. Jalan kaki, ya kerja. Namanya bergerak, ya kerja. Kan pekerjaan apapun, ya semua kerja. Jadi berhenti dari setiap pekerjaan apapun. Bisa tafsir seperti itu. Lebih layak seperti itu. Jadi tanpa pergi bergerak kemana-mana, diam di tempat. Tidak perlu untuk bersekutu karena harus jalan kaki, putar setir. Itu kan kerja, karena pekerjaan dilarang. Itu tafsir. Sama dengan menafsirkan tentang perintah, jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau sebab dia akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu lebih jahat tafsirnya kalau tidak menyebut. Tapi larangan hanya jangan menyebut dengan sembarangan. Tapi kalau tidak sembarangan, itu dilarang juga atau boleh? Itu yang menjadi jawaban yang perlu ditafsir. Kalau sebaliknya, Tuhan kalau tidak menyebut namamu dengan sembarangan, apakah tidak boleh? Pasti akan ditegur. Kenapa tidak boleh? Jika menyebut namaku tidak dengan sembarangan. Yang saya larang menyebut dengan sembarangan itu tidak boleh. Bukan melarang orang menyebut namaku. Pola pikir
yang masuk di akal. Bernalar. Orang punya pikir positif, tafsir yang benar dong. Jangan menyesatkan. Itu kan tafsir yang salah, itu penyesatan, dosa itu. Larangan hanya jangan menyebut dengan sembarangan, bukan melarang menyebut namanya. Tapi kalau melihat di Israel, ya di Israel lihat sendiri. Di titik bait suci itu berada. Sekarang itu Masjid Al-Aqsa. Apa yang dikumandangkan? Apakah Yahweh? Bukan. Kita tahu kalau masjid apa yang diucapkan. Bukan Yahweh Maha Besar, bukan Yahweh yang Maha Kuasa. Bukan, tidak ada nama lain selain nama Bapa Yahweh. Bukan itu yang disebut dalam masjid. Apakah mungkin orang Yahudi dan orang Kristen itu akan menyebut nama ini? Karena mereka di Israel. Dan itu pengajaran bersumber di sini. Dari Yerusalem, dari Sion. Tapi kalau letak di Yerusalem sudah seperti itu, bagaimana cara mereka untuk menjadi saksi? Ya memang tidak menyebut dengan sembarangan. Karena apa? Sudah ada gedung lain yang ada di tempat posisi bait suci. Tapi mereka setiap tahun sekali itu menyebut nama Bapa Pencipta. Seandainya tidak ada gedung lain, tidak ada nama lain yang dikumandangkan, tak boleh melihat apa bagi orang Yahudi dan orang Kristen, Yudaism dan orang-orang Mesiani. Tapi masalahnya jangan menjadi ukuran dilihat di situ, karena ada gedung lain. Dan ada berkumandang nama lain. Jadi jangan katakan di Israel tidak karena memang berkumandang di situ di Al-Aqsa. Dan mana mungkin orang Yahudi, Yudaism dan orang Kristen Mesianik itu akan menyebut. Karena memang posisi itu, titik itu adalah sejarah bagi umat Yahudi, yaitu bait suci. Tapi memang di tempat itu dalam sejarahnya disebut nama itu. Hanya ke pembuangan ke Babel, setelah balik dari pembuangan dari Babel, maka mereka sudah tidak menyebut nama itu. Tapi sebelum mereka dibuang ke Babel, itu orang Israel menyebut nama Yahweh. Dari huruf Ibrani Yod He Waw He atau dalam YHWH. Tapi dilafalkan memang disebutkan nama itu Yahweh. Dan memang orang Yahudi, imam besar menyebut itu pelafalan dalam setahun sekali. Itu lengkapnya menyebut itu. Kemudian di Lembaga Alkitab Indonesia, di Kamus Alkitab, itu tertulis dan huruf besar semua. Itu Tuhan salinan dari ilahnya Israel. Tapi di ilah ini disebutkan nama sesembahan dari agama lain. Kita sudah tahu al-apa itu di mana itu di ilah atau di Elohim, di Eloah atau sesembahan, bukan nama diri. Yaitu adalah Yahweh dalam huruf besar semua. Di Lai ada tertulis di kamus. Hanya di kamus ini menjelaskan, tetapi isinya itu sudah di dalam
terjemahan, tapi murninya itu diambil dari aslinya, pertanggungjawabannya di kamus. Sehingga isinya ini adalah palsu, tapi penjelasannya di kamus. Artinya kalau menyebut ilah itu ada di kamus. Dalam ilahnya artinya apa? Di dalam menyebut Tuhan itu apa? Dalam baptisan di kamusnya apa? Dalam firman di kamus itu apa? Ada kamusnya Alkitab. Dan yang menakutkan lagi, itu tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Dalam segala hal yang kupirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah atau nama sesembahan. Dan di Indonesia, Kristen Indonesia di ilah ini menyebut nama sesembahan agama lain, yaitu apa itu. Tapi di sini di ayat ini, nama ilah lain, nama sesembahan lain, jangan kamu panggil. Dan janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Kira-kira tidak takut menyebut nama agama lain, Tuhan agama lain, kalau menurut firman ini? Takut. Kan berawas-awas, jangan disebut. Jangan dipanggil. Kok di bergereja? Allahku luar biasa. Wow. Allah kan Tuhan umat Islam. Apakah pernah di Google Translate bagaimana Al-Quran di dalam bahasa Indonesia? Apakah sama dengan Alkitab, kitab suci orang Kristen, sejarahnya? Kalau ada perbedaan, kenapa berani menyebut? Karena dalam Kristen, Tuhan umat Kristen itu Yahweh, bukan Allah. Yahweh DP nama asli. Penyebutan Allah itu dari sumbernya Elohim, Eloah, El. Jadi Allah itu di dalam Kristen ilah. Bukan nama diri. Nama diri pencipta dalam Kristen itu Yahweh, disalin Tuhan. Tapi posisi Allah itu dari sumbernya Elohim. Berarti Allah itu ilah atau al-ilah. Jadi bukan nama diri, tapi God atau sesembahan. Jadi God dengan Lord itu beda. God itu sesembahan, Lord itu salinan dari nama pencipta. Tapi bagi saudara kita umat Islam tidak ada seperti itu. Mau bahasa apa-apa, tetap nama dirinya mereka tidak dapat disalin. Nama diri penciptanya umat Islam, agama saudaranya kita itu tetap Allah. Tidak perlu kita mengambil nama Tuhan agama lain. Itu sengketa. Itu namanya sengketa. Dan pemakaian nama Tuhan agama lain itu tidak cocok bagi agama kita. Salah pemakaian. Contoh kalau orang mengambil nama Tuhan kita, nama Bapa Yahweh, disebutkan kan tidak boleh dengan sembarangan. Tapi kalau agama lain menyebut Yahweh Anak, Yahweh Bapa, Yahweh Putra, itu kan sembarangan. Jadi kita tidak terima. Kita akan tuntut dalam pemakaian nama Tuhan kita. Bagaimana dengan pemilik nama Tuhan
dari mereka. Disebut-sebut di dalam Kristen Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Dan bukan sedikit Allah itu. Itu kan di telinga dari saudara kita itu tidak enak. Itu hal yang sangat. Apakah tidak ada surat bagi mereka untuk menggugat, untuk pelarangan untuk menyebut nama, tetapi kenapa dipertahankan? Jika ada surat untuk keberatan dari pihak mereka untuk menyebut nama diri Tuhan mereka. Kalau Bapak Yahweh ciptakan manusia di Taman Eden, Eden itu di bumi. Tapi kalau Allah ciptakan manusia itu di surga, dan surga itu bukan di bumi. Kalau kita bandingkan, kesamaan di mana? Berhubung dari ayah saya, ada 5 bersaudara. 3 Kristen, 2 Islam. Dari oma ibu dari ayah saya punya kakak, yaitu oma tengah. Kakak dari oma kandung saya dari ayah. Suaminya itu haji di Kalabat. Saya tinggal di samping masjid. Saya baca-baca buku-buku panduan kepada pemuda-pemudi Muslim. Saya baca-baca semua. Tapi tidak perlu kita mengulas tentang agama-agama yang bukan keyakinan kita, bukan agama kita. Jangan kita menggugat tentang kitab yang ada pada kitab agama lain. Dan kita harus, di kitab ini yang kalian, jangan. Kitab agama Islam sangat benar. Kitab agama Kristen sangat benar. Tidak ada yang salah, Islam tidak ada salah, Al-Quran tidak ada salah. Kitab suci orang Kristen juga tidak ada kesalahan. Kita manusia hanya memilih mana yang menjadi pegangan kita. Bukan di sama ini di sini sebenarnya kok di Alkitab yang bisa. Memang agama berbeda. Tapi kita manusia hanya memilih. Dan saya mau tidak ada manusia yang akan masuk neraka. Semua akan masuk surga. Semua akan masuk samayim. Saya untuk di depan manusia, di depan saudara saya, semua makhluk manusia, saya terharu. Kepada saudaraku Muslim, saya terharu. Bukan saya mau merebut, mau apa-apa, tetapi saya mau ingin diselamatkan. Mereka juga tentu ada punya pandangan mau menyelamatkan. Bagaimana kita semua itu ada prinsip seperti itu. Mau bertanya kira-kira mana agama yang benar ini nanti kalau kita menghadap Yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Jadi yakinkan saja, jangan untuk menghakimi agama satu dengan agama lain. Jangan menganggap agama ini lebih benar, sana salah. Tidak boleh. Tidak boleh ada penyegelan gereja. Tidak boleh ada pembakaran gereja. Tidak boleh ada pembunuhan, pertumpahan darah. Agamamu belum tentu itu benar. Tetapi kalau kita bahas, mari kita selidiki. Memang berbeda. Dalam Injil, saya tahu
tetapi saya tidak mau membanding-bandingkan. Hanya kalau saudara ingin mengetahui itu semua, cari di Google Translate. Kalau kita orang Kristen dalam Ibrani, translatekan. Kalau ke Indonesianya ceritanya sudah seperti itu, ya itu dari sumbernya. Kemudian kalau agama Konghucu, itu dari, ya ceritanya sudah itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian Hindu, itu di dalam bahasa sumbernya apa, ditranslatekan ke bahasa Indonesia, ya itu ya sesuai aslinya. Kalau di Al-Quran, ya asli Arabnya cetaknya itu. Kalau translate-nya itu ke bahasa Indonesianya begitu, ya ceritanya sudah itu aslinya. Jadi saya tidak mau lagi mau mengatakan membanding, tidak. Cari sendiri. Kalau tidak tahu, cari yang orang-orang yang tahu untuk, jadi cari tahu dengan cari orang-orang yang tahu itu, mengakses internet, membuka itu, mentranslatekan, dan tinggal baca sendiri, lihat sendiri. Yang katakan sama kok, kalau beda ya beda. Kalau nama Tuhan kita aslinya Yahweh, ya sebut Yahweh lah. Jangan cari-cari perhatian. Cari perhatian salah. Cari muka salah. Bukan dapat muka itu dapat tembok. Itu namanya masa bodoh. Tapi kalau orang Kristen tidak tahu nama Yahweh, itu Kristen apa itu? Kemudian ya bersahabat. Menguduskan kan hari ke-7 harus menguduskan. Tapi kok tidak menyebut nama kudus? Padahal itu pengudusan. Tapi menyebut nama Tuhan agama lain. Kok kudus apa itu? Menguduskan hari ke-7 katanya. Atau menguduskan hari ibadah. Kudus apa itu? Tanpa menyebut nama kudus. Kok di Israel Adonai dan Hasem? Itu di Israel, kembali tekankan. Di posisi bait suci Masjid Al-Aqsa berkumandang apa? Kalau di masjid itu berkumandang apa? Kira-kira orang Israel tidak malu kalau menyebut Yahweh? Apakah tidak dipandang bersalah? Setiap agama Kristen, agama-agama, orang-orang di negara lain, pandangan ke Israel, sembarangan sekali. Ini bait suci itu berkumandang, tapi dorang. Jadi Israel itu pandai. Orang Israel itu pandai. Orang pintar. Orang-orang hebat. Bukan orang-orang bodoh. Orang-orang pintar, orang-orang Yahudi. Hanya kita itu di negara lain, yaitu akan menjadi kesaksian. Apalagi Israel itu bukan hanya berdiam di Israel. Israel itu pernah dijajah dan tercerai-berai ke bangsa-bangsa lain. Saya ada silsilah Yahudi. Saya dari Spanyol 8 keturunan. Dari Adrian Makpal. Kalau nama depan Adrian itu nama Romawi dan nama Itali. Romawi. Adrian. Tapi sambungannya Makpal itu nama Israel. Jadi nama lengkapnya Adrian Makpal. Tapi kalau Makpal ini Israel, anak Yakub. Mungkinkah dari suku Yehuda? Sehingga saya bukan sembarangan pakai ini. Ini tali cici. Ini kipa. Saya bukan sembarangan pakai.
saya ada darah Yahudi. Kalau marga itu mengambil depan atau belakang. Belakang. Berarti nama-nama Roma, nama depan. Seperti Anugrah yang jadi marga Adrian. Dalam Adrian Makpal, kemudian bermarga nama depan Adrian. Tapi sebenarnya sejarahnya dari Yahudi Spanyol, dari Spanyol Portugis itu bernama lengkap Adrian Makpal. Tapi kalau saat ini saya Anugrah Adrian, itu marga saya di belakang nama besar. Tapi kalau Makpalnya itu dalam marga yang jelas Israel. Karena di belakang Makpal. Tapi tidak apalah. Tapi di dalam sejarah gereja, Roma itu adalah penyebar agama Kristen. Ketika skisma timur, gereja timur itu kalah ortodoks, itu hanya bangkit kekristenan dari skisma barat, yaitu Roma. Walaupun Roma itu tidak murni, tetapi hadirnya segala golongan-golongan Kristen ini dari Roma. Jadi ada Kristen karena Roma. Karena Romawi. Jadi Roma bukan sembarangan. Kemudian Pilatus, ini kan pemerintah Romawi. Dia kan tidak melihat kesalahan kepada Mesias. Dia cuci tangannya. Diserahkan, nanti kalian yang tanggung jawab. Dia lepas tangan. Dia lihat Mesias Yesua tidak ada kesalahan. Jadi dia mau jangan dihukum mati. Tetapi memang sudah di dalam garis. Anak manusia harus mati, disalibkan. Jadi walaupun itu Roma melihat tidak ada kesalahan dari seorang Pilate, nama aslinya. Jadi Roma itu bukan sembarangan. Itu istimewa. Jadi sosok Pilatus, walaupun itu tersalibkan, tapi itu sudah garis bahwa memang Mesias harus mati, disalibkan, dan darahnya ditumpahkan untuk umat manusia, untuk tebusan bagi dosa-dosa manusia. Sehingga di dalam tubuhnya itu adalah tubuh perjanjian. Darahnya adalah darah tebusan untuk bagi dosa umat manusia. Kalau tidak dengan cara demikian, siapa yang akan mau diselamatkan? Dia melunaskan, dia menjadi anak supaya Yesua atau Yesus Kristus itu menjadi manusia. Karena tubuh darahnya sudah diberikan kepada manusia. Makanya perjamuan, perhatikan, diangkat roti, pandanglah. Ini bukan roti saja. Inilah tubuh perjanjian. Dan makanlah. Kemudian anggur, angkatlah. Pandanglah, ini darah Yesua, darah perjanjian. Ditumpahkan bagi kalian untuk tebusan kesalahan atau dosa-dosa. Minumlah. Ini darahnya jadi menyatu dalam tubuh kita. Yang roti dipandang sebagai tubuhnya, masuk di dalam tubuh kita. Kita bersunat atau tidak. Tapi kenapa pendeta pindah agama? Oh, Yesua disunat tetapi orang Kristen. Wow. Perjamuan kan lihat apa? Terima tubuh dan darahnya. Dia sudah melakukan semua apa yang menjadi perintah yang di dalam hukum Torah. Torah itu perintah. Dalam hukum perintah.
Dia sudah sempurna. Hanya kita terima tubuh sempurna dan itu di dalam kita. Yesua itu menjadi kita. Sehingga Mesias itu yang diurapi. Urapan itu di dalam kita. Jadi Tuhan hanya satu. Yaitu Dia yang berkarya untuk penebusan dosa umat manusia. Siapa? Yahweh, tetap Yahweh. Namanya tetap di dalam kitab Keluaran ini. Keluaran 3 ayat 15. Turun-temurun dari generasi kepada generasi. Tetap itu namanya. Saya tidak bohong. Saya pernah satu kali mendengar Bapa berkata, "Aku Yahweh." Dan suara itu sangat keras. Saat itu saya berbaring dan mendengarkan ayah saya lagi membaca kitab suci. Saat itu ayah masih ada di tengah-tengah kami. Saya tidak suka baca-baca kitab, tapi saya terbiasa dengan mendengarkan tentang pembacaan kitab. Yang tukang baca ayah saya, bapak saya yang tukang baca. Saya tukang dengar. Berhubung ayah saya itu juga hamba Tuhan, seorang pendiri gereja. Asik-asik saya mendengarkan bacaan, tiba-tiba ada bunyi-bunyi seperti trompet yang sangat kuat dan merdu. Tiba-tiba langit seperti kosong. Dan dari atas seperti itu atap rumah itu terbuka. Dan saya itu hanya tutup kepala muka saya hanya ke bantal. Itu tidak menengadah itu ke atas. Dan ada suara, "Aku Yahweh." Dan suara itu sangat keras dan itu memang sampai saya takut menangis. Ayah saya katakan, itu suara Tuhan. Itu nama pencipta alam semesta. Saya tulis juga di Google. Tapi ketika tekanan-tekanan orang, doktrin dari Kristen-Kristen, yang dari toko-toko gereja seperti pendeta, itu jangan menyebut nama itu karena itu sehingga saya tulis apa dengan tekanan. Semoga saya mengingat. Tidak salah mengingat. Yang mana pernah saya mendengar bahwa Bapak berkata, "Aku Yahweh." Padahal saya ingat benar bahwa seperti itu. Bukan seperti tidak mengingat atau hanya sekilas begitu. Hanya karena tekanan dari gereja-gereja. Berhubung dulu itu masih belum seperti sekarang. Dulu masih dipandang kalau menyebut nama Yahweh itu dipandang, gerakan itu dipandang aliran sesat. Dan dituduh itu golongan-golongan aliran sesat. Dan juga dituduh bahwa itu Yehova. Katanya aliran Yehova. Sembarang saja. Mau disamakan dengan Yehova. Yehova pakai Allah. Kitabnya itu dunia baru. Bukan ILT. Kalau ILT itu akar Ibrani. Itu Kristen murni. Asli loh. Orang Jawa bilang asli loh. Hanya kebenaran ini, yang sempurna ini hanya datang kemudian. Andai terlebih dahulu, tidak ada Kristen pengagung menyebut nama Allah. Kalau nama Yahweh mendahului, kebenaran yang mendahului. Tapi hanya tentang gerakan Yahweh itu mengikuti. Kebenaran ini nanti setelah itu. Karena ini kebenaran. Tidak ada yang menyeret ke arah pidana. Karena apa? Yahweh kebenaran.
dalam Kristen Yahweh kebenaran bukan Allah. Allah itu Tuhan agama Islam. Dan saya tekankan, kalau untuk belajar, membandingkan apakah sama dalam kitabnya, translatekan orang yang tahu tentang internet. Dari setiap cetak-cetak dari kitab-kitab masing-masing dari sumbernya ke bahasa Indonesia. Baru sendiri bandingkan. Dari awalnya sampai Injil akhir. Kalau saya katakan beda, Anda cari sendiri. Tidak perlu saya membanding-banding. Apa itu bandingkan? Apa untungnya? Hanya untuk menista, mungkin sampai ujungnya dapat menista, walaupun tidak ada tujuan untuk menista agama lain. Tapi dengan kita membanding-bandingkan, ada yang dapat dirugikan. Untuk apa kita merugikan yang lain? Kita dengan cerdaslah. Dalam timbangan yang seadil-adilnya. Jadi di dalam kebenaran, itu harus benar. Kita harus dalam timbangan. Jadi semua itu bukan kita di pihak-pihak, tapi kita dalam posisi netral. Semua agama melihat ini. Kita posisikan dalam posisi karena satu tujuan kita keselamatan. Bukan kita terikat dengan keyakinan agama atau golongan. Tidak. Hentikan dalam posisi yang berkeras kepada satu agama tertentu. Tapi posisi netralkan. Ingat tanggung jawab satu. Anda harus selamat. Anda harus menyelidiki semua ini. Harus cari kebenaran. Saya ingin Anda selamat. Dan saya mengharapkan juga bagi saudara ingin keselamatan itu bagi diri saya. Tapi saya katakan menjadi Kristen yang asli tidak mudah. Mau bukti? Lihat kitab orang Kristen. Bagaimana isi Injil tentang sabda Yesua dalam isi kitab suci orang Kristen perjanjian baru. Sempurna. Makanya saya katakan tidak mudah menjadi orang Kristen yang asli. Tapi berdoalah kata Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Elohim. Apa yang mungkin bagi Elohim itu tidak mungkin bagi manusia. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Nanti kita tunggu di seri selanjutnya. Inilah tentang khotbah saya di YouTube yang ketiga kalinya. Damai sejahtera menaungi kita semua. Shalom. Nama